Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun kisahnya jarang dibahas secara mendalam. Salah satu riwayat ada yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas memiliki postur tubuh yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam. Dengan tinggi sekitar 150 meter. Benarkah riwayat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang Nabi Ilyas. Dan benarkah Nabi Ilyas memiliki tinggi 150 meter, melebihi Nabi Adam? Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada rentang waktu antara 850 hingga 910 sebelum Masehi. Meskipun kisahnya hanya disebutkan secara singkat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-An'am dan Asy-Syaffat, kisah beliau cukup menarik dan banyak menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Salah satu yang diperdebatkan tersebut adalah mengenai siapa sebenarnya Nabi Ilyas ini. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Namun banyak juga ulama yang berpendapat bahwa Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris, melainkan keturunan Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Berdasarkan ayat Al-Quran, khususnya dalam surat Al-An'am ayat 84-85, ada dua kemungkinan mengenai asal-usul Nabi Ilyas. Pertama, beliau adalah keturunan Nabi Nuh. Dan kedua, beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jika dilihat dari silsilah Nabi Idris, maka jelas bahwa Nabi Idris bukanlah keturunan Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim, karena beliau hidup jauh sebelum kedua nabi tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun yang berasal dari kaum Bani Israel. Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Para Nabi menjelaskan bahwa silsilah Nabi Ilyas bermula dari Nabi Harun. Nabi Harun diangkat menjadi nabi untuk mendampingi Nabi Musa dalam dakwahnya. Karena Nabi Musa mengalami kesulitan berbicara dan merangkai kata-kata, Nabi Harun dikenal sangat fasih dalam berbahasa dan mampu menyampaikan wahyu dengan baik. Maka beliau pun diangkat menjadi nabi untuk membantu dakwah Nabi Musa. Nabi Ilyas pun dipercayai berasal dari keturunan Nabi Harun ini. Nabi Ilyas diutus oleh Allah SWT di daerah yang dikenal dengan nama Ba'labak yang terletak di barat Damaskus. Masyarakat di sana menyembah berhala yang dikenal dengan nama Baal, yang dipuja dalam bentuk patung-patung yang terbuat dari emas dan diletakkan di bukit-bukit yang sangat tinggi. Nama kota Ba'labak sendiri diambil dari nama berhala tersebut. Setiap hari Nabi Ilyas berusaha mengajak masyarakat dan raja mereka untuk menyembah Allah SWT. Namun ajakan beliau selalu ditolak. Masyarakat dan raja menganggap Nabi Ilyas sebagai gangguan yang hanya membawa ancaman-ancaman azab dari Allah. Dikisahkan suatu hari anak raja Ba'labak jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Raja pun mendatangi Nabi Ilyas dan bertanya, "Apakah yang harus saya lakukan untuk anak yang sedang sakit ini?" Nabi Ilyas pun menjawab, "Cobalah bertanya kepada berhala yang kalian sembah. Mungkin mereka bisa membantu." Jawaban itu membuat raja sangat murka dan marah. Kemudian bersama-sama rakyatnya, raja bersekongkol untuk mengusir Nabi Ilyas dari negeri mereka. Mereka melempari Nabi Ilyas dengan batu. Namun Nabi Ilyas tetap tidak gentar dan terus berdakwah. Dan setelah akhirnya kabar tentang ancaman Nabi Ilyas akan dibunuh tersebar, Nabi Ilyas memutuskan untuk meninggalkan kota dan bersembunyi di dalam sebuah gua
di dalam pelariannya. Di dalam pelariannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung gagak untuk mengantarkan makanan, minuman kepada Nabi Ilyas setiap hari. Selang beberapa waktu, negeri Ba'labak mengalami bencana yang sangat besar, yaitu musim kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun. Penduduk negeri tersebut mulai berpikir bahwa bencana ini merupakan akibat dari penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Ilyas. Mereka akhirnya mencari Nabi Ilyas dan berniat untuk membunuhnya agar bencana yang menimpa negeri mereka segera berakhir. Namun Nabi Ilyas sudah jauh meninggalkan mereka. Di tengah pelariannya, Nabi Ilyas tiba di sebuah rumah tua yang dihuni oleh sebuah wanita yang cukup tua. Di rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang sakit. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan anak tersebut. Tak lama kemudian, atas izin Allah, anak tersebut sembuh. Anak itu bernama Ilyasa. Sejak saat itu, Ilyasa menjadi murid Nabi Ilyas dan bersama-sama berdakwah di jalan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ilyasa sebagai seorang nabi. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa kembali ke negeri Ba'labak setelah mendengar kabar bahwa raja yang zalim itu telah meninggal. Mereka mendakwai masyarakat di negeri tersebut untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, Nabi Ilyas memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan. Dan seketika itu Allah mengabulkan doa beliau, dan hujan pun turun mengakhiri kemarau panjang yang menimpa negeri Ba'labak. Namun setelah beberapa waktu, penduduk Ba'labak kembali menyembah berhala-berhala mereka, dan negeri mereka dilanda kemarau yang lebih parah dari sebelumnya. Nabi Ilyas kemudian meninggalkan mereka. Dalam riwayat lain dikisahkan, Nabi Ilyas akhirnya diangkat oleh Allah ke langit. Ada sebuah kisah juga yang menceritakan suatu hari ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang dalam perjalanan mereka. Mereka mendengar seseorang yang berdoa dengan suara tinggi. Setelah mencari sumber suara tersebut, ternyata itu adalah Nabi Ilyas yang sangat tinggi, sekitar 150 meter, lebih tinggi dari Nabi Adam. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, kemudian menyampaikan salam Nabi Ilyas kepada Rasulullah. Kedua nabi ini bertemu dan berbincang, dan Nabi Ilyas mengungkapkan bahwa ia hanya makan sekali dalam setahun. Namun Imam Ibnu Katsir menganggap kisah ini sebagai kisah palsu karena bertentangan dengan hadis sahih lainnya yang menyatakan bahwa manusia tidak ada yang lebih tinggi dari Nabi Adam. Beliau juga menegaskan bahwa seharusnya Nabi Ilyas yang mendatangi Rasulullah, bukan sebaliknya. Itulah kisah Nabi Ilyas. Semoga kisah ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dan semua kebenaran datangnya dari Allah, dan semua kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.